Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Rizky. Saya salah satu mahasiswi dengan Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Industri dari Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara formal. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Sebagai seni, merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Mayoritas pemimpin dunia dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang terampil dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara sangat penting dalam kehidupan kita, karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi antara individu maupun antara kelompok. Tidak adanya keterampilan berbicara yang baik akan menghalangi seseorang bukan saja dalam hal berkarir, tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Nah, cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara yaitu yang pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik, perbanyak kosakata dengan banyak membaca dan menulis. Kita bisa cari kosakata yang belum atau kurang dikenal. Semakin kita bisa mengekspresikan diri, semakin baik kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, latih kemampuan mendengar. Perhatikan apa yang dikatakan pembicara lain sebelum kita mengutarakan pendapat. Resapi apa yang didengar sebelum merespon. Yang ketiga, belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain dengan pemikiran terbuka dan berusahalah melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Sebagai hasilnya, kita akan lebih bisa bekerja sama dan lebih pengertian terhadap pemikiran orang lain. Yang keempat, hindari komunikasi di situasi emosional. Kita akan kehilangan objektivitas dan cenderung mengatakan sesuatu yang nantinya akan disesali. Ambil waktu untuk memikirkan posisi kita sebelum berbicara. Yang kelima, ikut serta dalam organisasi yang mendorong meningkatkan berbagai keterampilan berbicara kita, yang memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang baru yang menarik. Nah, itulah 5 cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Kemudian, keberhasilan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat menunjukkan kematangan atau kedewasaan pribadinya. Nah, di sini ada 4 aspek keterampilan utama yang merupakan ciri pribadi dewasa, yakni yang pertama, keterampilan sosial. Keterampilan ini menuntut agar kita mengetahui apa yang harus dibicarakan, bagaimana cara mengatakannya, kapan mengatakannya, dan kapan tidak mengatakannya. Yang kedua, keterampilan semantik. Kemampuan menggunakan kata-kata dengan arti yang tepat dan penuh pemahaman. Untuk itu, kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai makna yang terkandung dalam kata-kata serta ketetapan dan kepraktisan dalam penggunaannya. Karena cara inilah kata-kata dengan cepat dan mudah masuk ke dalam pikiran. Yang ketiga, keterampilan fenotik. Kemampuan membentuk unsur fenotik bahasa secara tepat. Keterampilan ini bertanggung jawab persetujuan atau penolakan sosial. Yang keempat, keterampilan vokal. Kemampuan menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara. 2 sarana yang dapat dipergunakan dalam keterampilan berbicara untuk efektivitas komunikasi retoris yaitu yang pertama, mendengarkan. Mendengar adalah sikap yang penting dalam proses dialog dan diskusi.
Setiap peserta dalam diskusi selalu berganti peranan antara berbicara dan mendengar. Yang kedua, menggunakan taktik-taktik retoris. Nah, sekian pembahasan keterampilan berbicara formal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.